Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvina M. Nusyagian dengan NIM 0704201011 dari kelas Biologi 1 Stambuk 2020. Adapun tujuan dari pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi dengan judul yang saya bawakan yaitu pengendalian mikroba. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan yaitu dimulai dari pengertian pengendalian mikroba, yang kedua yaitu tujuan pengendalian mikroba, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pengendalian mikroba, dan yang keempat yaitu metode pengendalian mikroba. Baik, sebelum saya menjelaskan pengertian pengendalian mikroba, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu mikroba. Nah, mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel atau bisa disebut dengan uniseluler, dan ada yang tersusun atas beberapa sel yang bisa disebut multiseluler. Walaupun organisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, organisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan berevolusi. Nah, mikroba juga terdapat di air, udara, dan tanah. Jadi, pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Jadi, mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian pada manusia, yaitu berupa seperti penyakit dan racun. Kemudian, tujuan pengendalian mikroba itu ada 3. Yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi. Yang kedua, untuk mencegah dekomposisi dan pembusukan. Dan yang ketiga, untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian mikroba. Yang pertama itu dimulai dari konsentrasi bahan. Nah, setiap mikroorganisme itu akan memerlukan konsentrasi yang berbeda untuk senyawa antimikroba yang sama dalam menghambat atau membunuh. Nah, yang kedua itu ada waktu. Jadi, setiap organisme itu memerlukan waktu yang berbeda-beda ketika dia dipaparkan terhadap suatu senyawa antimikroba untuk dapat menghambat atau mematikannya. Nah, yang ketiga itu ada pH. Jadi, konsentrasi ion hidrogen akan mempengaruhi peranan bakterisida dengan cara mempengaruhi organisme dan bahan kimia dalam bakterisida tersebut. Nah, yang keempat itu ada yang namanya temperatur. Nah, jadi pada temperatur ini kita akan mengetahui pembunuhan bakteri oleh bahan kimia akan meningkatkan dengan suatu peningkatan pada temperatur. Nah, yang kelima itu ada sifat organisme. Jadi, kemampuan suatu bahan tertentu akan tergantung pada komponen organisme yang akan diuji dengan bahan tersebut. Selanjutnya yang keenam itu ada usia mikroorganisme. Jadi, tingkat kerentanan mikroorganisme itu akan sangat ditentukan oleh umur biakan mikroorganisme. Dan yang terakhir itu ada bahan ekstrak. Jadi, adanya bahan organik seperti serum, darah, atau nanah itu akan mempengaruhi aktivitas beberapa senyawa pada antimikroba. Jadi, mikroorganisme dapat dikendalikan dengan beberapa cara, dapat dengan diminimalisir, dihambat, dan dibunuh dengan sarana atau proses fisika ataupun bahan kimia. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan jumlah populasi mikroorganisme. Jadi, diantaranya itu yang pertama ada yang namanya cleaning dan saninitas. Jadi, cleaning dan saninitas sangat penting di dalam mengurangi jumlah populasi mikroorganisme pada suatu ruangan atau tempat. Nah, jadi prinsip pada cleaning dan saninitas itu dia untuk menciptakan lingkungan yang dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Yang kedua itu ada disinfeksi. Jadi disinfeksi itu
adalah proses pengaplikasian bahan kimia terhadap peralatan, lantai, dan dinding lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikrobial. Jadi, desinfeksi diaplikasikan pada benda dan hanya berguna untuk membunuh sel vegetatif saja. Jadi, dia tidak mampu membunuh yang sporanya. Nah, yang ketiga itu ada antiseptis. Jadi, antiseptis itu merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Yang keempat ada sterilisasi. Sterilisasi itu merupakan proses penghancuran semua jenis kehidupan sehingga menjadi steril. Jadi sterilisasi seringkali dilakukan dengan pengaplikasian udara panas. Nah, ada dua metode itu yang sering digunakan, yaitu panas lembab dengan uap jenuh bertekanan. Jadi sangat efektif untuk sterilisasi karena menyediakan suhu jauh di atas titik didih. Prosesnya cepat, daya tembus kuat, dan kelembaban sangat tinggi sehingga mempermudah koagulasi protein sel-sel mikroba yang menyebabkan sel telur. Jadi suhu efektifnya itu dia dari 121 derajat Celcius pada tekanan 5 kg per cm kuadrat dengan waktu standar selama 15 menit. Jadi alat yang digunakan itu berupa pressure cooker, autoclave, dan reaktor. Nah, metode yang kedua yaitu panas kering. Jadi biasanya itu digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium. Suhu efektifnya adalah 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang digunakan pada umumnya yaitu berupa oven.